Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rafaela dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Paletean. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul, anatomi kepala bayi, dan mekanisme persalinan. Untuk yang pertama yaitu anatomi panggul. Panggul terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras yang dibentuk oleh tulang-tulang dan bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir, menyanggah genitalia agar tetap dalam posisi normal pada saat hamil maupun nipas, dan berperan dalam proses persalinan dan plasenta. Panggul besar terdiri dari 4 buah tulang, 2 tulang pangkal paha atau os coccyx, 1 tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 tulang tungging atau os psikis. Tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Yang pertama itu tulang usus atau os ilium, merupakan bagian terbesar dari tulang panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Bagian atasnya merupakan trista iriata. Di belakang trista iriata tidak terdapat tonjolan yang disebut spina iliaca anterior dan spina iliaca posterior. Pada tulang usus terdapat satu jalur atau lajur yang membatasi antara panggul besar dan panggul kecil yang disebut linea illuminata. Kedua itu tulang duduk atau os ischium. Terletak di sebelah bawah tulang usus, bagian belakang tulang duduk terdapat duri yang disebut spina ischiadica. Di bagian bawah spina ischiadica terdapat cekungan yang disebut ischisura ischiadica minor. Dan bagian bawah tulang duduk sangatlah tebal. Inilah yang mendukung peregangan kita saat duduk yang disebut tubur ischiadica. Selanjutnya tulang kemaluan atau os pubis. Tulang kemaluan terletak bagian bawah tulang usus atau di depan. Tulang duduk membatasi sebuah lubang yang disebut foramen operacum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang pangkal paha disebut ramus superior os pubis, dan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior osis pubis. Selanjutnya yaitu tulang belakang atau os sacrum. Berbentuk segitiga yang lebar di atas, runcing di bawah. Terdiri dari 5 buah ruas tulang senyawa yang saling berhubungan erat. Permukaan depannya berbentuk cekung dari atas ke bawah maupun dari samping ke samping. Di kanan dan kiri garis tengahnya ini terdapat lubang yang akan dilalui oleh saraf Krenkenheiser dan pembuluh darah kecil yang disebut dengan foramina sacchalis anterior. Adapun permukaan belakang tulang sakrum berbentuk kembung dan di tengah-tengah ini terdapat cuat-cuat duri yang disebut crista sacchalis. Adapun di atas tulang sakrum ini terdapat tonjolan di depan yang disebut promontorium. Selanjutnya yaitu tulang tungging atau os coccyx. Tulang punggung ini berbentuk segitiga. Yang selanjutnya yaitu panggul kecil atau pelvis minor. Jadi panggul kecil ini untuk menentukan tempat bagian depan anak dalam panggul, atau ciri-ciri dari jalan lahir itu ditentukan oleh 4 bidang, yaitu pintu atas panggul atau PAP, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Pintu atas panggul adalah bagian dari pelvis minor atau panggul kecil. Bentuknya bulat opal, batas-batasnya adalah promontorium, sayap sakrum kanan dan kiri, linea illuminata, dan os pubis, yang terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu dan bersifat elastis. Adapun ukuran-ukuran dari pintu atas panggul yaitu ukuran muka belakang dari promontorium ke atas simplicis, lalu ukuran melintang atau disebut juga dengan diameter transversal, dan kedua ukuran serong yaitu diameter oblik. Kedua yaitu anatomi kepala bayi. Tulang kepala bayi terdiri dari tulang tengkorak yang disebut dengan kranium, yaitu yang pertama ada tulang frontal atau os frontalis, ada tulang pariental atau os pariental, dan ada tulang occipital atau os occipital, dan tulang temporal atau os temporalis. Adapun sutura, ada sutura frontalis yang membagi antara tulang frontal kanan dan kiri, sutura sagittalis, sutura lamboidea, dan sutura temporalis, dan terakhir ada sutura coronaria. Tulang wajah bayi terdiri dari os frontalis, os nasal atau tulang hidung, os zygomatic atau tulang pipi, os maxllaris atau tulang rahang atas, dan os mandibularis tulang rahang bawah. Ada mento dan ada sumento. Pertama, langkahnya adalah engagement. Kepala memasuki pintu atas panggul. Di sini posisi kepala adalah synclitismus. Synclitismus ini di mana sutura sagittalis
sejajar pas dengan sumbu jalan lahir. Kemudian, karena ada dorongan his dan kontraksi, kepala akan mengalami langkah kedua, yaitu descent atau penurunan. Yang pertama di sini terjadi asynchymus anterior, di mana sutura sagittalis tadi mendekati promontorium di sini. Kemudian kepala akan semakin turun, dan di sini terjadi kepala mendekati simfisis pubis. Kemudian kepala mengalami fleksi, di mana dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah menjadi os 3 atau os ischiadica. Kemudian kepala akan tertahan di sini. Kemudian kepala akan melakukan putar paksi dalam atau rotasi internal, sehingga tadi subocciput atau ubun-ubun kecil menjadi posisinya di depan seperti ini, di tengah. Selanjutnya ekstensi, di mana dagu menjauhi dada. Jadi lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, kemudian dahi, mata, hidung, lahirlah kepala. Setelah lahir kepala terjadi putar paksi luar, karena kepala akan menyesuaikan sesuai dengan sumbu janin. Kalau tadinya punggung kanan, dia akan sesuai dengan kepala janinnya. Kalau tadi punggung kiri, dia akan ke kanan, kalau begitu pun sebaliknya. Selanjutnya eksklusi, yaitu keluarnya bahu. Yang pertama bahu anterior, selanjutnya bahu posterior.